berat Tuhan. Terima kasih pada sore hari ini menjelang malam Tuhan, kiranya Engkau berkati urapi kami semuanya, biar kami mulai dulu dia mendengarkan firman-Mu. Kau usir segala kuasa roh jahat dan kuasa kegelapan yang mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau pimpin hamba-Mu, bila hikmat-Mu atasnya Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu, juga Engkau berkati kami semuanya Tuhan, biar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu, membesarkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita kembali datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengangkat pujian penyembahan kita. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sepanjang satu hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat menjalani setiap aktivitas kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, air hidup dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu baik di dalam hidup kami Tuhan. Berkat yang melimpah yang kami rasakan Tuhan sampai pada saat ini. Kami dapat berdiri di tengah-tengah pada saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kasih. Terima kasih. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Dan tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, Mu sempurna, ajaib dan mulia. Genap hatiku memuji nama-Mu, akhir hidup tak menyembah-Mu.
dan teramat baik, sempurna, ajaib dan indah. Segenap hatiku memuji namamu sampai akhir hidup, tak menyembahmu sampai akhir hidupku, tak menyembahmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai pada hari ini. Itu semua karena anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau selalu setia berada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oleh karena kemurahan kami ada sampai pada saat ini. Semua karena kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini kami mengundang Roh-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan. Oleh karena murah Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena baikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Oleh karena murahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Bahkan Kau Tuhan angkat tangan namanya Kau ajaib. Sembah Kau Tuhan angkat wajahku namanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib dalam mengangkat hati kami. Kami hanya membawa ke dalam. Terima kasih janji-Mu terjadi di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagi. Sembah Kau Tuhan, angkat tangan namanya wajah bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku namanya Kau hebat. Sembah Tuhan, mengangkat tanganku namanya Kau ajaib. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku namanya
lagi. Silakan host. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu Purba, Bu Pera Purba yang sudah memberikan persembahan-persembahan lewat pujian buat Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Semoga diberkati sampai selalu. Salam saudaraku sekalian yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba tentunya ya. Jadi bukan diberkati tapi juga namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Itulah yang terpenting saudara sekalian dan kita harus mengaminkan. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang kejang-kejang ya, dengar atau mendengar nama Yesus ya. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa ya terlebih dahulu ya. Yesus Tuhan dan Allah kami, terima kasih untuk kesempatan buat kami. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Engkau masih berkenan. Engkau masih melayakkan kami. Engkau bahkan melayakkan kami semua yang sempat hadir. Itu semua oleh kebaikanmu. Kami dialah dilayakkan di hadapanmu untuk dapat mendengarkan berita firman yang kudus, firman yang membawa hidup di dalam kekekalan, firman yang hidup, yang adalah Engkau sendiri. Oleh sebab itulah kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya kami benar-benar memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat saudara-saudariku sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Saya tahu itu semua kerinduan hati saudara untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan malam hari ini saya akan membahas tentang, yaitu dengan tema kejang-kejang mendengar nama Yesus. Ya, mungkin sedikit aneh ya, tapi itulah kenyataannya. Banyak orang yang kejang-kejang, yang tidak bisa mengendalikan diri. Bagi orang percaya, tentunya tidak kejang-kejang. Ya. Bagi orang yang percaya, nama Yesus adalah nama yang membawa kabar baik. Nama yang kudus, ya. Ketika dilahirkan, ya, hendaklah engkau memberi nama dia Yesus. Jadi itu bukan nama pemberian manusia, tetapi Yesus. Ya, ketika Maria akan mengandung itu, ya, malaikat Tuhan sudah menyampaikan itu. Jadi nama itu ya adalah yang kudus, ya. Nama itu adalah yang setia, yang benar, ya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak mau percaya, ya, nama itu didengar akan menjadi suatu batu sandungan, ya. Dan mereka akan menolak dalam hati, yang sebab itu akan bertentangan di dalam hatinya. Dan nama itu bisa jadi membuat mereka menjadi marah. Ya, ya, saya katakan demikian. Mengapa? Ya, dan itu memang terbukti. Bisa jadi orang akan menjadi kecewa, menjadi sandungan di dalam hatinya. Ya, bagi orang yang tidak percaya, yang belum mengenal, yang tidak mau mengenal, ya enggak, itu. Tak kenal maka tak sayang. Ya enggak, ada peribahasa begitu. Ya, tetapi tidak berlaku bagi mereka dalam hal ini. Ya. Dan apa yang jadi sekalian? Suatu saat saya mengunjungi ya masih saudara tentunya ya yang sedang mengalami sakit stroke. Ya. Tentunya saya ingin berdoa, ya enggak, gitu. Kemudian ada bisikan di telinga saya. Jangan menyebut nama Yesus. Itu bisikan, sekali. Ya. Saya tidak akan menyebut siapa dia, tetapi yang jelas dia satu perahu dengan saya. Ya.
dalam kondisi susah maupun senang, kondisi kelimpahan apapun kita ikuti bersama, ya. Tetapi dalam hal ini dia berbisik kepada saya, jangan sebut nama Yesus. Apa yang jadi saudara sekalian, ya, saya tidak mau ada konflik, ya. Jadi saya istilah bahasa Alkitab, kebaskanlah kakekmu. Jadi itu yang disampaikan, ya, buat para penginjil. Kalau ada orang yang menolak kamu, maka kebaskanlah debu, ya, dari kakimu, ya, sebagai tanda penolakan, ya, itu. Jadi saya tidak melakukan itu, ya. Dan itulah, ya, bukti suatu batu sandungan. Kalau mereka tidak bisa mengendalikan diri, ya, maka mereka bisa menjadi marah, ya, bahkan bisa menjadi kejang-kejang, saudara sekalian. Tahu saudara kejang-kejang, ya? Kejang-kejang itu adalah suatu perbuatan yang tidak normal. Orang yang kejang-kejang itu melakukan suatu perbuatan yang di luar kontrol, yang tidak bisa dikendalikan. Itu sebenarnya berasal dari otak, ya, pikiran yang bertentangan dengan pikirannya dia, ya. Mungkin dalam hal ini, ya, mungkin Pak Paul, ya, mungkin tahu, ya, bisa menjelaskan, ya, orang kejang-kejang itu sumbernya dari mana? Dari pikiran, dari otaknya itu, ya, yang oleh karena amarah yang membabi buta, maka dia bisa menjadi seorang yang lagi kejang-kejang, ya. Sampai bisa salto 12 kali, saya memakai istilah itu. Salto 12 kali, padahal dia tidak pernah salto, ya. Tapi pada saat itu dia bisa melakukan itu. Itulah yang sesuatu yang luar biasa, ya, yang digerakkan oleh otak, ya, dan dia menentang akan hal itu, ya, yang menentang keras, ya, untuk mendengar nama itu dia menjadi marah. Seperti kita lihat di sini, ya, saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul 4, ya, 17 dan 18. Kalau kita mulai dari ayat 1, ya, saya akan lebih percepat sekali karena waktu, ya. Ketika Petrus, ayat pertama, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangin imam-imam dan kepala pengawal. Bapak sekalian perhatikan, imam-imam, kepala pengawal bait Allah. Saya baru tahu ini ada pengawal bait Allah. Tapi bukan saja bukan saja pengawal, tapi kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Sudah tahu orang Saduki adalah orang-orang yang tidak percaya tentang kebangkitan, ya. Dua, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak. Mereka di sini adalah Yohanes dan Petrus. Mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Jadi ini masalahnya tentang kebangkitan, ya. Tetapi juga ada tentang di sini tentang orang yang lumpuh, ya. Seorang yang lumpuh disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka ditangkap, ya. Nah, saya kembali sini. Orang-orang itu sangat marah. Perhatikan saudaraku, ini bukan marah, ya, di ayat kedua. Ini bukan sekedar marah, tapi Alkitab sudah jelas menulis sangat marah. Apa yang terjadi saudaraku sekalian? Orang yang sangat marah, akibatnya apa? Ya, kalau dia tidak bisa mengendalikan, maka dia akan bisa kejang-kejang saudaraku sekalian. Dia sangat marah, dia bisa kejang-kejang. Ya, kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus, kembalikan, dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati, ya, gitu. Jadi kalau tidak di dalam nama Yesus, maka tidak ada kebangkitan. Begitukah kira-kira, ya?
Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Ya, saudaraku tahu kenapa ditulis karena hari telah malam. Ya, kalau hari telah malam, ya, itu adalah harinya kuasa kegelapan. Ya enggak? Ya, kalau sebab kuasa kegelapan muncul di malam hari. Kebiasaannya demikian. Ya, itulah sebabnya mereka, ya, akibat dari itu mereka ditahan sampai keesokan hari. Tetapi di antara orang yang mendengar acara itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudaraku sekalian, ini luar biasa, saudaraku. Ya, bagaimana bisa terjadi? Ya, 5.000 orang laki-laki, bukan termasuk perempuan, bukan termasuk anak-anak, remaja, ya, tapi 5.000 orang laki-laki. Ini di zaman Kisah Para Rasul. Kalau kita bicara 5.000 orang, ya, yang bertobat, maka kita akan ingat dia di pasal sebelumnya, ya, Petrus dengan khotbahnya yang luar biasa, maka ada 3.000 orang, saudara sekalian, ada 3.000 orang yang menyiapkan, mempersiapkan diri untuk dibaptis. Jadi di zaman Kisah Para Rasul ini, ya, ini luar biasa, saudara sekalian. Ya, banyak terjadi pemurtadan, kira-kira begitu bahasanya, ya. Jadi banyak orang yang menerima Yesus di zaman Kisah Para Rasul. Pada keesokan harinya, ayat kelima, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Ya, mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Saudaraku sekalian, ya, mereka harus mendatangkan imam besar, ya, yang jumlahnya ada 4, ya, yang mereka adalah keturunan imam besar untuk dapat menghukum, ya, ini Petrus dan Yohanes, ya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu? Ya, ini pertanyaan yang klasik, saudara sekalian. Ya, di zaman Yesus, ya, saudara sekalian, di zaman Yesus, orang-orang ahli, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, kumpulan-kumpulan para tua-tua suka mempertanyakan, ya, dengan kuasa apa engkau? Jadi mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa apa engkau? Bahkan mereka menganggap Yesus memakai kuasa Beelzebul, kuasa setan, gitu ya. Mereka tidak mau, ya, mengakui, ya, kekuasaan Yesus, keimanan Yesus, ya, keimaman Yesus sebagai imam besar yang maha tinggi, ya, dia disebut sebagai imam juga, sebagai imam yang maha tinggi. Jadi ini orang tidak mau percaya, ya, mereka memakai dengan kuasa apa, gitu ya. Demikian juga ketika Yesus sudah terangkat di zaman Kisah Para Rasul, mereka mempertanyakan hal yang sama, ya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah, itu ya. Begitu mereka tanya, ya. Kemudian di ayat 8 jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, ya. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, ya. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan, perhatikan saudara sekalian, kita diperiksa suatu kebajikan pada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah, jadi ketahuilah kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus, ya, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi ini ada orang yang disembuhkan, orang yang lumpuh, ya. Dua murid ini melakukan
suatu mukjizat ya yang sangat menyolok, yang membuat mereka menjadi kejang-kejang ya. Bukan kesembuhan yang mereka cari, bukan kesembuhan orang yang sembuh yang mereka cari, justru yang perbuatan mereka, yaitu dengan keajaiban, dengan mujizat itu, mereka mempertanyakan ini. Ya, inilah ya, mereka benar-benar mendengar tetapi tidak mendengar, melihat tetapi tidak melihat. Ya, mereka benar-benar dibutakan dalam hal ini. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Di ayat 11 ya, di sini dikatakan di ayat 10 demikian juga bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri ya. Ayat 10 saya ulang kembali. Yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Kemudian ayat 11 bicara tentang ya tukang bangunan ya. Jadi batu yang dibuang oleh tukang bangunan yaitu kamu. Ya, yaitu kamu sendiri. Ya, namun ia telah menjadi batu penjuru, batu utama ya, dari segala bentuk batu ya. Ini kiasan ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ini yang luar biasa ya. Ucapan-ucapan Petrus dan Yohanes, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia kecuali manusia Yesus. Ya, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudaraku sekalian, Yohanes dan Petrus dalam sidang itu, dia bukan disidang seakan-akan. Dia menginjili, saudaraku sekalian. Jadi saudara bisa baca ini ya, mulai dari ayat 10, 11, 12, 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya ini orang-orang biasa ya, yang tidak terpelajar, dikatakan heranlah mereka. Saudara sekalian, ya, ini sesuatu yang mengherankan. Ya, heranlah mereka, orang yang tak terpelajar, ya, tapi mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, sedangkan mereka mempertanyakan dengan kuasa apakah, ya, engkau melakukan semuanya itu? Ya, tentu dengan nama Yesus yang satu-satunya, yang adalah nama yang membuat mereka menjadi kejang-kejang. Ya. Jadi, tetapi karena mereka melihat orang itu disembuhkan, itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apapun untuk membantahnya. Dan setelah itu mereka menyuruh ya rasul-rasul itu meninggalkan sidang. Ya. Dan di ayat 16, saudaraku sekalian, berkatalah, tidakkan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Ini mereka berkumpul, para imam, para tua-tua, ya, para Saduki dan semuanya itu mereka berkumpul, ya. Mereka sedang curhat-curhatan, kira-kira begitu ya. Kalau saya artikan, ya, mereka sedang curhat satu sama lain, ya. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok. Jadi mujizat yang terang benderang, yang kelihatan dengan jelas. Dan kita tidak dapat menyangkalnya. Yaitu ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar, jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam. Ini solusi yang bisa mereka sebagai penguasa satu-satunya dengan memberikan mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Mereka menyebut dalam nama itu. Mereka tidak mengatakan dalam nama Yesus, tidak. Ya, gitu. Jadi mereka mengancam ya supaya tidak ya membicarakan dalam nama itu. Ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali mereka ya
supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ya, jadi ketika mereka menasihati kepada Yohanes dan Petrus, mereka mengatakan, janganlah kamu mengajar dengan nama Yesus. Ya, gitu. Kira-kira begitu ya, kalau saya membahasakan. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan. Kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Luar biasa enggak? Jadi Petrus begitu mempertahankan imannya dengan penuh keberanian. Karena dia sudah menerima kuasa. Ya, diberi kuasa dengan Roh Kudus. Ya, yaitu Roh penolong dan Roh penghibur. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara yang hadir di sini, menerima kuasa. Setiap orang mempunyai kuasa. Saya memberi kuasa. Tapi kadang-kadang orang Kristen ya tidak menyadari kalau dirinya itu sudah menerima kuasa. Sehingga apa, saudara sekalian? Ya, mereka berbuat sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita harus selalu ingat bahwa aku ini ada roh, ada kuasa, ya, ada api, ada apa yang saya bisa katakan ini ya, yang membentengin kita sehingga kita langkah-langkah kita tidak di dalam kecemasan, kekhawatiran, ya enggak, ketakutan, ya, tetapi langkah kita dipenuhi dengan kuasa oleh karena Roh Kudus. Ini perbedaan. Ya, inilah perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Sebab tidak mungkin, ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, itulah yang akan kami perbuat. Gitu. Jadi tetap dia akan berpegang di dalam prinsipnya. Petrus harus berpegang di dalam prinsipnya. Dan saya sungguh sangat terharu dengan ya keberadaan Petrus. Kalau saudara lihat Petrus yang sebelumnya ya, pernah menyangkal 3 kali, saudara sekalian. Aku tidak mengenal dia. Bukankah engkau salah satu dari muridnya? Tidak, aku tidak mengenal dia. 3 kali, saudara sekalian. Tapi akhirnya apa? Dia membuat suatu perubahan. Dia menyesal dan dia menangis. Ya, itulah suatu pertobatan. Dia menyesal dan dia menangis. Jauh beda dengan apa yang dilakukan Yudas. Ya, Yudas ya hanya menyesal, tetapi dia tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk diperbaiki, tapi dia melakukan ya suatu blunder, yaitu dia bundir, ya enggak, melakukan suatu perbuatan yang celah, ya. Dan itulah yang sudah menjadi pilihan Yudas, ya. Kalau hanya 30 keping perak saja bagi Yesus tidak ada artinya, enggak, ya. Tetapi perbuatan Yudas ini dengan cara yang menyesatkan, bundir, bunuh diri, ya, seperti tidak ada pengharapan, padahal pintu harapan masih diberikan, ya, keselamatan masih diberikan, kesempatan masih diberikan. Itulah kesabaran Tuhan, Bapak sekalian. Ya, jadi kesabaran Tuhan dengan waktu yang masih lama ini itu suatu kesabaran Tuhan untuk kita dapat memperoleh keselamatan. Ya. Jadi ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka. Ya. Jadi saudara sekalian, di dalam hal ini mereka benar-benar alergi mendengar nama Yesus. Ya. Kalau mendengar nama Yesus, ya, mereka betul-betul bisa menjadi marah hingga sampai mereka mengatakan jangan menyebut nama itu. Ya. Jangankan mereka, setan saja mengakui, ya, Yesus, ya, aku tahu, Paulus, aku kenal, dan gemetar, ya, walaupun mereka merasakan gemetar. Hanya ada satu kata kejang-kejang di dalam perjanjian baru, saudaraku sekalian, ya. Dan mereka
di Markus 9 ayat 18. Kata kejang itu ada hanya satu kali ditulis di dalam Markus ya. Markus 9 ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang, dia menyerang anak itu, roh itu membantingkan ke tanah. Roh itu, roh R kecil ya, saudara sekalian ya. Jadi bukan roh huruf besar, bukan. Jadi kalau roh huruf besar R itu adalah roh Tuhan. Tapi ini roh huruf kecil ya. Jadi lebih bersifat jamak ya. Roh-roh. Tapi di sini dikatakan roh itu membantingkan ke tanah ya. Membantingkan tubuhnya ke tanah dan mulutnya berbusa, giginya berkertakan ya. Jadi ada kertakan gigi ya, bertabrakan kira-kira begitu ya. Berbusa dan berkertakan. Dan tubuhnya menjadi kejang. Ya, jadi ini tanda-tanda kejang-kejang ya, itu dari kuasa roh jahat. Bagus sekalian. Di dalam perjanjian baru ya, mungkin di 2 Samuel berapa itu saudara bisa baca, itu Saul ya mengalami kejang-kejang. Dia bilang, bunuhlah aku sebab kekejangan ya, dalam terjemahannya itu kekejangan menyerang aku. Jadi ada kuasa ya, ada kuasa gelap kira-kira begitu ya, menyerang aku, mendengar aku. Mungkin dia dalam kondisi sekarat ya, tetapi aku masih bernyawa, dia bilang begitu. Oleh sebab itu bunuhlah aku ya, karena dia mengalami luka yang sangat parah ya, sehingga membuat dia menjadi benar-benar stres di dalam penderitaan itu, dan seperti orang kejang-kejang mau mati atau bagaimana, tapi masih bernyawa. Dan dialah satu-satunya itu di dalam 2 Samuel. Jadi hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Demikian juga ya mengenai nama Yesus. Demikian juga di dalam kalau kita lihat sedikit ya di dalam 1 Samuel 17 ya. 1 Samuel 17 ayat 45. Apa yang dilakukan saudara sekalian terhadap dilakukan oleh Daud ketika menghadapi Goliat? Ya. Pertama Goliat bilang begini, anjingkah aku ini? Saudara sekalian, Goliat yang tingginya 6 hasta ya. Kalau 1 hasta itu kira-kira ya mungkin 45 ya, 45 cm. 45 kali 6, 90. Ya, mendekati 3 meter tingginya. Seorang panglima tentara, ya, seorang panglima, ya, mungkin panglima atau pemimpin, ya enggak. Karena apa? Ketika Goliat mati, mereka pada lari. Jadi sepertinya kalau pemimpinnya mati, biasanya itu mereka anak buahnya kocar-kacir, Bapak sekalian. Jadi Goliat itu yang tingginya hampir 3 meter, kira-kira gitu. Itu mencemoohkan orang Israel, mengejek ya, mocking ya, mengejek, pokoknya sesumbar ya. Ayo 1 lawan 1. Kalau aku kalah, maka aku akan menjadi hambamu. Dia tantang gitu. Aku, seluruh orang Filistin ini akan menjadi hambamu. Gitu. Ayo 1 lawan 1. Orang Israel pada kecut dalam arti takut semuanya. Yang saat itu padahal yang hadir juga ada Raja Saul. Raja Saul juga ya jadi ayam sayur sekalian. Takut juga ya. Tapi yang maju siapa? Daud. Ya, Daud yang maju. Ya. Lalu Daud datang membawa apa? Pentungan. Ya, salah satu yang dia bawa yang kelihatan itu pentungan. Umban dia juga bawa dengan batu beberapa biji. Ya, untuk ketepil itu ya, gitu.
Tapi yang kelihatan dari di hadapan si siapa ini, Goliat itu pentungan. Ya. Makanya dia bertanya, anjingkah aku ini? Bagaimana mungkin? Saudaraku sekalian, coba saudara renungin. Seorang prajurit besar, ya, yang sudah berpengalaman dalam pertempuran, yang ditakutin, ya enggak, tingginya 3 meter. Dia memakai pedang, lembing, ya. Pokoknya dia sangat dihormati, tentunya sangat kuat. Dia bisa berkata kepada seorang Daud, anjingkah aku ini? Lalu apa jawab? Jawab Daud, aku datang. Ya, engkau datang dengan bawa pedang, lembing, dan tombak. Tapi aku datang, ya, dalam nama Tuhan semesta alam. Hebat nggak? Ya. Ini suatu pembelajaran buat kita. Kita kemanapun kita pergi, saudaraku sekalian, kita harus membawa nama Tuhan semesta alam. Siapa itu Tuhan semesta alam? Memang tidak disebutkan di sini. Dia adalah yang kita tahu, ya, akulah dia. Yang suka bilang, akulah dia. Kalau engkau tidak percaya, maka engkau mati dalam dosamu. Akulah dia, akulah dia. Itu berkali-kali. Dia itu siapa? Ya aku. Akulah Yesus. Ya. Saudara ingin tahu? Ya, saya ajak saudara lihat di dalam itu tadi di pasal 17 ya, 1 Samuel 17. Sekarang kita masuk di dalam Yohanes 17. Sama. Pasalnya sama. Saya suka main cocokologi, saudara sekalian. Ya, saya suka ini. Dan memang sama. Kalau 1 Samuel 17, maka ini pun demikian. Yohanes 17. Yang sudah sering kita baca, ya. Siapakah nama Tuhan semesta alam ini? Ya, siapa yang dimaksud itu? Ya, kita bisa belajar di sini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka yang masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara bisa renungkan itu. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa namamu itu? Yesus. Engkau berikan kepadaku, yaitu Yesus. Jadi jelas Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya. Jadi Allah itu adalah sebutan bagi orang Israel, Bapa. Itu. Saya tidak mengajar doktrin. Saudara hanya membaca ini, ya, memahami ini dengan baik, maka saudara akan mengerti tentunya. Atau mungkin lebih tahu daripada saya, ya, dalam pemahaman ini. Ya, kita ulang lagi. Kita baca di ayat 12. Kalau tadi 11, kita kembali ke ayat, lanjutkan ke ayat 12. Selama aku bersama mereka, ini selama aku bersama mereka. Kalau tadi, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Itu. Jadi selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini diulang, saudara sekalian. Apakah tidak cukup jelas? Ya, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Ya, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Ya, oke. Jadi yang ingin saya tanyakan ini ada erat hubungannya. Ya, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Itu yang dikatakan Daud. Siapakah itu? Maka itu jelas yang adalah Tuhan semesta alam. Namanya adalah Yesus. Ya, kita lihat saudara sekalian di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya Allah. Kita lihat di dalam, kita membuat suatu perbandingan sedikit.
Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau dalam Kejadian, pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tetapi di dalam Perjanjian Baru, ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apakah tidak cukup jelas? Karena ada orang Kristen yang ragu-ragu mengakui kalau Yesus itu Allah. Jadi ini, mohon maaf, ini sedikit renungan saja, ya. Jadi saudara bisa merenungkan sendiri dengan segala hikmat dari Tuhan. Ya, jadi inilah apa yang erat sekali hubungannya, apa yang dikatakan, ya, yang dikatakan disampaikan kepada Daud. Ya, makanya Yesus dari suku Yehuda, ya, mengarah kepada Yesus. Apa yang disampaikan oleh Daud telah digenapi. Aku adalah aku. Makanya di dalam Perjanjian Baru, aku adalah terang. Jawabannya aku ada aku. Apa itu? Nggak ngeh. Karena apa? Allah belum menyatakan diri yang sebenarnya. Ya, tetapi di dalam Perjanjian Baru, kita orang-orang yang paling bersyukur, saudaraku sekalian, karena kita mengenal Allah yang hidup. Yang dulunya aku adalah aku tok. Sekarang sudah terjawab. Akulah terang dunia. Akulah pokok anggur. Akulah roti hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku sekalian, apa yang saya sampaikan ini, ya, kita dapat merenungkan, ya. Jadi nama Yesus, tidak ada nama di bawah kolong langit ini keselamatan yang diberikan kepada manusia yang hanyalah di dalam nama Yesus, selain di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Biarlah mereka, ya, yang tidak percaya, maka mereka, ya, kelak akan dipanggil, saudara sekalian, ya, akan dipanggil. Sebentar. Lagi satu, saudara sekalian, ya, saya ingin menyampaikan. Yohanes 5 ayat 28, terakhir, saudara sekalian. Yohanes 5 ayat 28. Saya akan membacakannya. Yohanes 5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba. Perhatikan saudara sekalian. Saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya, akan mendengar suaranya. Saudara sekalian, baik itu orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, orang yang beragama apapun, semuanya yang ada dalam kuburan akan mendengarkan suaranya, ya, yaitu suara Tuhan Yesus, dan mereka akan bangkit, saudara sekalian, dan mereka dihadapkan dengan dua jalur, yang satu ke neraka, lautan api yang menyala-nyala, tetapi yang satu ke, ya, Yerusalem baru, ya, kota kudus turun, ya. Amin, saudara sekalian. Ya. Jadi inilah, ya, firman yang saya sampaikan, semoga menjadi renungan dan berkat buat kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kami dapat bersyukur kepadamu. Ya. Apa yang telah kami sampaikan, biarlah menjadi renungan bagi yang mendengar dan menjadi berkat. Biarlah namamu saja yang ditinggikan. Sebab kalau kami telah meninggikan namamu, maka kami tahu akan kebenaran itu. Satu-satunya jalan hidup ini untuk meninggikan namamu. Dimanapun kami berada, kami membawa namamu. Nama yang kudus, nama yang benar, nama yang setia dan adil. Ya.
satu-satunya nama yang ada di bak kolong langit ini, yang mempunyai, yang berkuasa baik di surga maupun di bumi, yaitu satu-satunya Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya serahkan pada Pak Komingguan. Ya, terima kasih untuk amannya Bapak Anfal yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Memang setiap orang kalau yang belum mengenal Tuhan Yesus ya, terkadang suka menolak ya, suka membantah ya. Apalagi saya selalu dengar satu pujian tuh ya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Tapi saya rubah lagunya. Kita buat iblis terkapar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Jangan cuman buat iblis gemetar. Kalau gemetar itu kan berarti nggak kenapa-napa, dia tinggal lari. Tapi kita buat iblis terkapar, ya, tidak berdaya ya, dengan suara Tuhan Yesus. Amin. Ya, memang nama Tuhan Yesus itu menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan memperoleh kehidupan kekal di surga nanti. Jika dia tidak meninggalkan Tuhan, tidak murtad, dia tetap pegang bahwa satu-satunya juru selamat hanya Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus, penyelamat untuk setiap orang yang percaya, yang mau datang kepada Dia. Amin. Ya, kan ada Yohanes 14 ayat 6 ya. Selalu saya kumandangkan, I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Anbal. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Pak Anbal untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga apapun yang dilakukan tangan Pak Anbal di dalam pekerjaan, terlebih di dalam pelayanan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. 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 Terima kasih. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Anbal. Besok ibadah family ministry yang akan melayani Pendeta Dodi Menat, kita akan diberkati, kita berdoa ya, biar Tuhan urapi. Seperti hari ini kita sudah dikenyangkan ya, sudah mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Anbal. Tuhan Yesus memberkati.